Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ringkasan kitab Fiqih Al-Ad'iyah wal Adhkar, ringkasan kitab fikih doa dan dzikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Insyaallah kita masih dalam pembahasan wa min adhkarin naum, di antara zikir-zikir mau tidur, ya, min adhkari an-naum. Sudah kita lewati beberapa zikir ketika mau tidur, dan ini berlaku kata sebagian para ulama, tidur malam atau tidur selain di malam hari. Meskipun kata-kata dalam hadis atau dalam riwayat tidur sebelum malam ini alal ghalib, secara umum tidur di malam hari, cuma sekali lagi ini berlaku untuk selain tidur di malam hari juga. Kita baca langsung ucapan Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Inna minal adhkaril azimah allati kana yuwadhibu 'alaiha an-nabiyyu al-karimu sallallahu alaihi wasallam inda naum wa indal intiba minhum marwahul Bukhari fi sahihihi min hadithi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala. Di antara zikir-zikir yang sangat agung yang Rasul selalu rajin untuk mengucapkannya ketika mau tidur, dan juga nanti lanjutannya ketika juga bangun tidur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam qala. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dahulu Nabi SAW apabila ingin tidur, qala, beliau berkata, bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah, aku
ya mati dalam artian di sini nanti diartikan tidur, wa ahya dan hidup ataupun bangun. Wa idza staiqadha min manamihi, dan kata Hudzaifah bin Yaman, dan apabila Rasul bangun dari tidurnya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah ya dikembalikan semua hamba-hambanya. Sekali lagi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat dikatakan kana idza awa ila firashihi. Zikir ini dikatakan oleh Rasul apabila beliau mau ya tidur, aida khala fihi wa fil lafzi akhar kana idza akhadha madji'ahu wa kulluha bi ma'nan wahid. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Rasul SAW banyak telah mencontohkan kepada kita zikir-zikir, diantaranya zikir sebelum tidur. Dan selayaknya bagi setiap muslim muslimah untuk meneladani Rasul SAW, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini surat Al-Ahzab 21 merupakan landasan yang sangat besar untuk kita meneladani Rasul SAW fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapan beliau, wa af'alihi, dan dalam perbuatan-perbuatan beliau, wa ahwalihi, dan segala keadaan beliau. Dan memang inilah salah satu konsekuensi dari ucapan kalimat asyhadah wa anna Muhammadar Rasulullah, untuk kita ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z, A sampai Iya. Ini komplit ajaran al-Islam. Ya, zikir apa saja dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali sudah lengkap. Rasul telah mengajarkannya kepada kita. Maka sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengarang yang baru, karena kalian sudah dicukupi. Bahkan zikir sebelum tidur saja itu banyak Rasul mencontohkan. Ini saja banyak yang belum diketahui oleh sebagian kaum muslimin, apalagi diamalkan. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama meneladani Rasul SAW, di antaranya dalam adab sebelum tidur, berzikir sebelum tidur. Apalagi kita semuanya tiap hari pasti tidur. Cuma jangan di kajian tidurnya. Baik. Sekali lagi, zikir sebelum tidur ini sangat masyhur. Bahkan alhamdulillah di sebagian sekolah-sekolah etika atau mungkin bahkan PAUD ini sudah diajarkan. Zikir mau tidur, bismikallahumma amutu wa ahya. Demikian pula zikir ba'da naum, setelah tidur atau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Karena ini yang sangat singkat dibandingkan zikir-zikir yang lainnya. Maka selayaknya untuk dihafalkan dan diamalkan serta diajarkan. Sekarang kita bahas apa makna zikir tersebut. Kita ingatkan lagi ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikir wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisana. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Tidak selayaknya kita membaca zikir dengan lisan, namun nggak paham apa yang kita ucapkan tersebut. Apalagi terkadang ada zikir-zikir yang dikarang-karang sebagian orang
lafaz-lafaznya terkadang menyimpang dari akidah al-Islam. Ya, maka selayaknya yang pertama, kata beliau, zikir yang paling bermanfaat, zikir yang diucapkan lisan, dipahami oleh hati, wa kana minal ad'iyati an-nabawiyah, dan zikir atau doa tersebut dari Rasulullah SAW, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, qauluhu bismikallahumma, ai bismika ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah. Ya Allahumma itu sama dengan ya Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab, Allahumma aslinya itu ya Allah. Ya itu untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, ya itu untuk memanggil. Ketika ya dihilangkan, diganti dengan mim yang ditasydid Allahumma. Jadi mim itu di akhir Allahumma itu gantinya apa? Ya. Nah, ini sekilas saja. Allahumma sama dengan ya Allah. Sedikit murajaah. Apa arti Allah? Seperti kata sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ada yang masih ingat? Ini sudah pernah kita lewati. Apa makna Allah? Seperti yang dikatakan oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, ahsan. Kalau bahasa Arabnya, kata Abdullah bin Abbas, Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Zat yang wajib diibadahi dan disembah oleh semua makhluknya. Itu makna Allah. Sekedar tambahan lagi murajaah, sebutkan beberapa keistimewaan nama Allah dibandingkan al-asmaul husna yang lain. Nah, yang pertama apa? Atau mungkin maksudnya induk dari al-asmaul husna. Maknanya nama ini sering didahulukan dibandingkan nama-nama yang lain dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ayat kursi. Pertama kali apa? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Sebelum nama al-hayyu al-qayyum disebut nama Allah dulu. Al-ali al-azim. Qul huwallahu Allahu. Ya, didahulukan dulu nama Allah sebelum nama yang lain. Dalam akhir surat Al-Hasyr malah banyak lagi. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Sebelum al-malikul quddus disebut nama itu dalam ayat Al-Quran. Kalau ada beberapa nama al-asmaul husna, kemudian awalnya didahulukan nama Allah. Ini salah satu keistimewaannya, induk dari al-asma'u al-husna. Yang kedua, nama Allah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ratusan yang ada di dalam Al-Quran dibandingkan nama-nama yang lain. Yang ketiga, ini adalah nama yang disebut dalam semua zikir kita. Antum ketika mengucapkan at-tasbih, apa makna at-tasbih? Subhanallah. Antum mengucapkan basmalah, Bismillah, nama Allah. Antum mengucapkan tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Antum mengucapkan tahlil. Apa itu? La ilaha illallah. Ini. Nama Allah tersebut dalam semua zikir-zikir kita. Kemudian juga kalau mau ditambahkan lagi kata para ulama, nama Allah itu kalau dalam doa memanggil tadi ya Allah, itu selalu ada alif lamnya, ya Allah. Tapi nama yang lain tidak ada alif lamnya, ya Rahman, ya Rahim. Nggak benar kalau dalam bahasa Arab ada alif lamnya ketika mengatakan ya Ar-Rahman, tidak benar. Makanya dalam zikir pagi dan petang, ya Hayyu,
ya qayyum. Enggak ada ya al-hayyu, ya al-qayyum. Beda dengan Allah. Ada alif lamnya. Ya Allah. Itu diantara keistimewaan nama Allah dibandingkan yang lain. Dan ini disebut juga oleh penulis kitab ya ini Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam kitab beliau yang lain Fiqh al-Asma'u al-Husna. Nah, ini sekedar murajaah saja. Kemudian wal ba lil isti'anati bismikallahumma. Ba di situ di antara maknanya lil isti'anah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, huruf-huruf itu kadang ada maknanya. Ba untuk apa? Ya. Lil isti'anah, ya, au lil musahaba dan seterusnya. Intinya ini bahasa Arab sangat amat luas. Ya, terkadang beda redaksi, beda maknanya. Beda huruf, beda maknanya. Contoh misalnya, raghibtu fi fulanin. Raghibtu fi. Aku suka fulan. Ya. Tapi kalau diganti dengan an, itu beda. Raghibtu an fulan, 180 derajat maknanya. Apa itu? Benci. Man raghiba an sunnati. Barang siapa enggak suka dengan sunnahku, maka apa? Ya, dia bukan dari golonganku. Ad-du'a li, ad-du'a ala. Beda maknanya 180 derajat. Kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Ini pernah kita sampaikan. Jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya ala dengan doa yang jelek, dia pengekor hawa nafsu. Sebaliknya, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, dia pengikut sunnah insya Allah. Jadi kadang ini. Maka bahasa Arab ya wajib dipahami sesuai dengan pemahaman orang Arab yang klasik, yang asli. Ya, sekali lagi ini yang harus betul-betul dipahami karena memang Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab dipahami dengan bahasa Arab yang ya aslinya. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wal makna anamu musta'inan bika. Makna bismillah, anamu musta'inan bika. Ya Allah, aku tidur dengan memohon pertolongan kepadamu. Dan ini dalam semua kata-kata bismillah. Kita mau makan bismillah, di antara maknanya yaitu tadi aku memohon pertolongan kepadamu. Ini wajib untuk kita jiwai. Ya, kita mau makan, mau minum, membaca bismillah, ini dalam rangka kita minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam semua aktivitas kita ketika membaca bismillah, maknanya kita minta tolong kepada Allah. Kita jiwai, kita ini la haula wala quwata illa billah. Jangan merasa pasti saya bisa. Siapa bilang? Siapa menjamin? Sesuatu yang kelihatannya remeh. Wah, gini saja kok minta tolong kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti dalam dzikir tadi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kita nggak mungkin bisa mengejapkan mata kita tanpa pertolongan dari Allah. Ya, kita ikrarkan sendiri la haula wala quwata illa billah ketika mendengarkan suara muadzin hayyala hayyala, itu ikrar kita. Kita ini tidak punya daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, mau makan kelihatannya sepele, masa gini saja, na'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah takdirkan, kalau Allah tidak berikan pertolongan, nggak mungkin ya suapan nasi bisa masuk ke mulut kita. Salah satu contohnya dalam ya kisah salah seorang di zaman Rasul SAW, ada seseorang yang ditegur oleh Rasul ketika makan dengan tangan kiri. Ya, ada orang makan dengan tangan kiri. Rasul tegur, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Namun orang itu sombong, mengatakan la astati, aku tidak bisa. Artinya menentang perintah Rasul.
atau memperoleh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan mastata'tah, engkau nggak akan mungkin bisa makan. Betul, Allah turunkan azabnya, dia pun kayak istilah sekarang tidak bisa makan karena tadi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pertolongan. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Contohnya sini juga. Berapa banyak orang tidak bisa tidur? Karena apa? Tidak Allah berikan pertolongan kemudahan. Bahkan sampai naudzubillahi min dzalik, minum obat penenang. Maka semuanya dengan pertolongan dari Allah. Ini yang perlu untuk kita jiwai. Dan itu sekali lagi yang tiap salat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hal yang sepele, yang paling seperti mudah sekali. Ingat, semuanya bisa tergapai, terwujud dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anamu musta'inan bika. Aku minta tolong kepadamu ya Allah. Taliban hifdzaka. Dan di antara maknanya, dan juga aku mohon penjagaanmu ya Allah. Karena ketika kita tidur, kita sudah nggak sadar apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita bersandar hanya kepada Allah. Dan ini sudah kita sampaikan pada zikir yang terakhir. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Masih ingat nggak zikir apa yang kita sampaikan waktu itu? Lafadznya. Apa lafadznya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Ini sekali lagi bentuk menyerahkan diri kepada Allah sekaligus minta penjagaan dari Allah. Karena kita ketika tidur sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi, Apalagi kejahatan juga banyak terjadi di kala malam hari. Kita minta pertolongan, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajian al-wiqaya wassalama wal afiyah, mengharapkan keselamatan, mengharapkan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajian al-wiqaya wassalamata wal afiyata minka. Ini makna bismikallahumma. Kemudian amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Apa makna amutu wa ahya? Ai ana ala hadhil hal dzakiran lismika. Ini hidupnya seorang muslim senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Mulai mau tidur, mengakhiri aktivitasnya dalam sehari-hari dimulai dengan membaca bismillah. Demikian pula ditutup, mulai bangun, kemudian mau tidur lagi dimulai dengan zikir kepada Allah. Amutu maksudnya aku mau tidur menyebut dirimu ya Allah. Kemudian bangun juga sama, alhamdulillah ahyana. Sekali lagi ini seorang muslim hidupnya demikian. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, berdasarkan dari sini seorang muslim muslimah hidupnya setiap harinya dimulai dengan zikir kepada Allah, yaitu ketika bangun membaca alhamdulillahilladzi ahyana, dan ditutup hidupnya di hari itu, artinya aktivitasnya dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Itu makna amutu wa ahya. Ai ana ala hadil hal dzakiran lismika. Hidup matiku, bangun dan tidurku menyebut dirimu ya Allah. Fa bidzikri ismika ahya ma hayaitu alai wa alai amutu. Bahwasanya dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, tadi aku bangun dan juga aku tidur. Wa fi hadza isyara ila anna al-muslim la ghina lahu an dzikri rabbih tarfata ainin inda naumihi wa fi yaqdatihi wa fi jam'i syu'unihi. Dan dalam hadis ini atau doa zikir ini ada isyarat bahwasanya seorang muslim itu senantiasa berzikir kepada Allah
senantiasa mengingat Allah, ya, tidaklah sekejap matanya, hembusan nafasnya, kecuali dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahahuwa inda naum yakhtimu a'malahu bidzikrillah. Seperti dalam zikir mau tidur ini, dia menutup harinya tersebut, aktivitasnya di hari tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indal intiba yakunu awwala a'mali dzikrullah. Bahkan tadi ketika tidur, ya, dia tidak sadar apa yang terjadi. Kemudian ketika dia bangun, memulai aktivitasnya pertama kali di dunia ini dengan apa? Berzikir. Ini luar biasa kalau kita menjiwai zikir ini. Bismikallahumma amutu wa ahya. Awal aktivitas dalam kesehariannya dimulai dengan zikir, ditutup juga dengan apa? Zikir. Sama juga dengan aktivitas makannya. Mau makan, zikir. Membaca bismillah. Selesai makan membaca alhamdulillahilladzi at'amana hada wa dan seterusnya. Intinya ini kehidupan seorang muslim senantiasa dimulai dengan zikir dan diakhiri dengan zikir. Tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tsumma huwa fi jami ahayinihi muhafidhan ala zikrillah. Mulai bangun sampai tidur lagi dia berzikir. Di tengah-tengahnya juga sama. Ketika sudah bangun, selesai sholat subuh, ada zikir pagi. Kemudian ketika sore hari, selesai sholat asar, dia juga ada zikir petang hari. Intinya sekali lagi, hidupnya penuh dengan zikrullah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amalkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi banyak zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, fa'ala zikrihi subhana Yahya, maka dia hidup dengan berzikir kepada Allah, wa alayya mutu, dan dia juga meninggal di atas zikir kepada Allah. Wa alayhi yub'atsu yaumal qiyamah, dan juga di atasnya lah dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian kata Syekh lagi, wa fi qaulihi bismikallahumma amutu inda iradatin naum dilalatun ala anna naum yusamma mautan. Dan di dalam zikir tadi Rasul menyebut dengan menyebut namamu ya Allah amutu. Amut dalam terjemahan zahirnya amut itu meninggal. Namun maknanya di sini adalah anamu. Aku tidur. Kenapa dinamakan tidur itu maut? Kata beliau, wa in kanat hayatu maujuda fihi. Karena Allah menamakan juga dalam ayat Al-Qur'an, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa ketika kematiannya, wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga mewafatkan jiwa ketika di tidurnya. Jadi orang yang tidur itu seperti apa? Orang yang mati, atau dalam ungkapan orang Arab, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya antum di kajian jangan baik. Intinya ini dalam segi bahasa, ini bahasa Arab itu luas memang. Nah, makanya sekali lagi pahami dengan uslub bahasa Arabnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yarsil ukhra ila ajalin musamma. Wa li hadza qala fi tamami hadzal hadits indal istiqad. Kemudian dibahas zikir setelah bangun tidur. Kata beliau, oleh karena itulah dalam lengkap hadisnya tadi Sahih Bukhari, ketika Rasul bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali. Menghidupkan di sini maksudnya apa? Membangunkan. Karena dia belum mati dalam arti yang sesungguhnya, namun dia tidur. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami, yaitu setelah menidurkan kami.
Makanya dalam pembahasan misalnya kisah Nabi Isa alaihissalam yang Allah katakan, ingatlah wahai Isa ketika Allah mewafatkan. Kata para ulama, kata-kata Allah mewafatkan Nabi Isa itu bukan mematikan, namun apa? Menidurkan. Akidah Ahlussunnah mengatakan Nabi Isa masih hidup ya sekarang ini, namun di atas ya langit sana. Ya, sebagai dalam hadis-hadis yang sahih, nanti di akhir zaman Allah akan apa? Turunkan ya ketika akan membunuh Ad-Dajjal, dan kisah-kisahnya sahih ya, wajib kita mengimani, dan ini sekali lagi tercantum dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi kata-kata Allah mewafatkan Nabi Isa maksudnya menidurkannya. Sebagaimana dalam ayat ini, kata-kata wafat itu diantara maknanya menidurkan, bukan mematikan yang sesungguhnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, yushiru ila naum alladzi kana 'alal insan. Kata-kata mematikan maksudnya menidurkan. Wa naim yushbihul mayyit. Orang yang tidur itu mirip dengan orang yang meninggal dunia. Bahkan berapa banyak orang yang meninggal dikala apa? Dikala tidurnya. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Li'anal harakata fihi tatawaqaf. Ya, secara umum orang yang tidur gerakannya itu sudah berhenti. Ya, tatawaqaf. Wa tamyiz yadhhab, tidak bisa lagi membedakan. Ya, makanya walihada kana taklif anhu marfu'an. Oleh karena itulah orang yang tidur terangkat beban kewajiban. Seandainya, ya kan banyak orang yang ngelindur ya. Sampai apa kadang dia berjalan. Seandainya dia berbuat yang diharamkan. Naudzubillah min dzalik. Misalnya naudzubillah min dzalik, semoga enggak terjadi. Yang ngambil pisau kemudian membunuh keluarganya. Seandainya ya tanpa ada kesadaran ketika tidurnya tersebut, ya maka sekali lagi ini terangkat pena, dia tidak apa? Berdosa. Makanya misalnya orang yang ketiduran, betul-betul tidur, bukan langganan loh ya. Mungkin karena kecapean, mungkin ya sholat subuhnya sampai jam 7. Misalnya mungkin anaknya sakit, dia rawat dan sebagainya, sampai kecapean, ya anaknya juga tidur, sampai dia tidur bangun jam 7 pagi. Sesekali maksudnya. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lupa atau ketiduran, ya tidak sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Ya, seperti tadi, bangun-bangun sudah jam 7. Karena apa? Tadi mungkin kecapean mengurusi anak yang sakit, sampai bangunnya kesiangan, maka nggak ada dosa. Kata Rasul, rufi al-qalam an thalathin, diangkat pena dari 3 orang. Anil majnun hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta yablu, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anin naim hatta yastaiqid, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, taib. Kemudian kata Syekh, wa naum ayatun min ayatillahil azimah. Adalah ala kamal khaliq subhanahu wa azamati wa istiqaqi wahdahu lil ibadah. Dan ini ada pelajaran berharga juga. Naum, tidur, itu merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung, yang menunjukkan akan kesempurnaan zat Allah sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, sang pengatur alam semesta, yang konsekuensinya, kelazimannya bagi kita untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah sangat banyak. Alam semesta ini, langit dan bumi, demikian pula ya binatang-binatang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, dan seterusnya.
Bahkan Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian tidaklah kalian memperhatikan, tadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini menunjukkan Allah Al-Khaliq, Allah Al-Mudabbir, Allah Al-Malik. Dan kelanjutannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah yang mengatur semua ini, Allah yang menidurkan manusia, Allah yang mewafatkan manusia, dan Dia Allah Al-Hayyul Qayyum, maka konsekuensinya kita hanya beribadah hanya kepada Allah, kita hanya bertawakal hanya kepada Allah, kita hanya beristighatsah hanya kepada Allah, kita hanya meminta tolong kepada Allah, menggantungkan semuanya kepada Allah, karena Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Sedangkan manusia, siapapun, entah dia nabi, entah dia wali, pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, yang maha hidup hanyalah Allah. Maka apa? Konsekuensinya beribadah hanya kepada Allah semata. Kata Syekh, fahuwa subhanahu al-hayyul ladzi la yamut. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Alladzi la ta'khudhu sinatu wala naum. Bahkan Allah tidak ditimpa rasa ngantuk maupun tidur. Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wabtigha'ukum min fadlih. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tidurnya kalian di kala malam dan siang hari. Ini sekali lagi tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang menidurkan manusia, Allah yang mewafatkan dan juga membangunkan manusia. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasmaun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengar. Wa huwa aidan min rahmatillahi taala bi ibadihi. Dan tidur ini merupakan anugerah rahmat Allah yang luar biasa. Ya, kadang kita nggak menyadari, asal tidur saja. Sama dengan makan, karena sudah tiap hari demikian. Kadang kita nggak menjiwai. Kita bisa makan, bisa istilahnya beli beras, bisa makan. Nikmat dari Allah. Cuma sebagaimana firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Di antaranya tidur. Ini luar biasa. Antum bayangkan, orang-orang yang nggak bisa tidur sampai minum obat penenang, bahkan naudzubillah min dzalik, pakai narkoba, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi diberi nikmat tidur itu luar biasa. Cuma jangan sampai apa? Kebablas juga. Ya, kajian tidur jangan. Atau kebablas sampai enggak salat subuh misalnya. Ini tidur nikmat. Cuma sekali lagi nikmat digunakan untuk bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bahkan kata para ulama, tidur asalnya mubah. Namun innamal amalu bin niat. Amal tergantung kepada niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang dapat pahala sesuai dengan niatnya. Maka apa? Seorang muslimah yang bijak ketika mau tidur, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Menguatkan jasad ataupun badannya ketika bangun untuk beribadah kepada Allah. Maka tidurnya bernilai pahala. Kalau sekedar tidur, ya cuma menghilangkan ngantuk saja. Menghilangkan kelelahan saja. Tapi kalau niatnya juga untuk nanti kalau bisa bangun itu beribadah kepada Allah, maka apa? Dapat nilai pahala ketika dia tidur. Seperti seorang kepala rumah tangga, pagi-pagi berangkat bekerja, cari maisha. Kalau niatnya untuk cari uang saja, ya insya Allah dapat. Tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau dia berangkat niatnya untuk mengamalkan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya, karena Allah menganugerahkan, mengutamakan mereka di atas perempuan, dan karena mereka menafkahkan hartanya. Dia cari nafkah untuk apa? Mengamalkan firman Allah, melaksanakan tugasnya yang Allah bebankan kepadanya. Maka setiap langkahnya ke kantor, langkahnya ke pasar atau kemana dia bekerja, insya Allah bernilai pahala. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Nah,
Kemudian kata beliau, haitsu ja'ala lahum waqtan yastarihuna fihi wa yastajumuna kama qala subhana. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk dia beristirahat. Allah berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Di antara rahmat Allah, Allah menjadikan bagi kalian malam dan siang. Litaskunu fi, untuk kalian beristirahat, untuk kalian tidur di dalamnya. Walitabtaghu min fadli, dan agar kalian mengharapkan karunia dari Allah. Wala'alakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa min fawaidin naumil azimah annahu yudzakirul insan bil maut. Bahwasanya di antara faedah tidur itu mengingatkan setiap manusia akan kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah dari mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Di antaranya ketika kita tidur, kita ingat setiap manusia akan mati, dan dia tidak tahu apakah dia masih bisa lanjut esok hari ataukah tidak, ataukah sudah Allah nggak ada yang tahu. Sekali lagi, berapa banyak orang yang mati ketika apa? Ketika tidur. Maka sekali lagi, seorang muslim muslimah harus betul-betul mempersiapkan diri menghadapi al-maut tersebut. Alladzi huwa nihayatu kulli insan wa ma'alu kulli hayyin ilal hayyul la yamut. Setiap manusia pasti mati kecuali Allah yang maha hidup. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi pasti akan binasa kecuali wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa fil istiqat minhu dilala ala qudratillah subhana ala ba'tsil ajsad. Demikian pula ketika kita bangun, kita jiwai, ini adalah isyarat bahwasanya manusia semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Orang mati tidak mati selama-lamanya. Nanti suatu saat akan dibangunkan, akan dibangkitkan. Maka sekali lagi, dalam tidur dan bangunnya kita, ini mengingatkan akan kematian, mengingatkan kepada al-yaumu al-akhir. Maka dengan itu seorang muslim muslimah berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam al-amal as-saleh, amal yang ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan, khususnya yang berkaitan dengan materi kita, tafadhalu, silakan. Nah, tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.